Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Najwa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bu, kenapa orang itu ada di sini?" Carla berkata, "Aku yang memintanya untuk datang. Tommy mengenal direktur rumah sakit ini. Kebetulan dia sedang mengunjungi kerabatnya di sini. Ketika melihat ayahmu dan aku terluka, dia langsung mengatur agar ayahmu dirawat di bangsal ICU ini." Carla segera mengubah raut wajahnya. Dia menyapa Tommy dengan senyuman. Dia memanggil dengan penuh kasih sayang. "Tommy, sejak tadi kau sibuk berlari naik turun tangga. Kau pasti kelelahan. Istirahatlah dulu." Tommy tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi. Aku tidak lelah." Saat dia mengatakan itu, dia melihat Andi Rewa yang berdiri di belakang Carla. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Tanpa diduga, Andi ada di sini. Kemarin di pameran mobil, gara-gara Andi Rewa, dia kehilangan muka di depan Najwa. Sejak itu dia sangat membenci Andi Rewa. Dan dia tidak pernah berpikir kalau orang seperti Andi itu memang benar-benar hebat. Jadi dia ingin mencari kesempatan untuk mengungkapkan penyamaran Andi Rewa. Sekarang, ketika dia bertemu Andi, wajahnya langsung cemberut. Pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan kembali harga dirinya di depan Najwa. Carla menghela nafas, lalu menyeka air matanya dan berkata, "Tommy, dokter baru saja mengatakan kalau Paman Ridwanmu mungkin akan lumpuh selama sisa hidupnya. Kalau benar begitu, bagaimana aku bisa hidup?" Tommy menunjuk ke arah pria paruh baya yang ada di belakangnya dan memperkenalkannya kepada Carla. "Bibi, jangan khawatir. Ini adalah Dr. Evan Saputra. Dia adalah dokter pengobatan tradisional yang terkenal di negara ini. Dengan adanya dia di sini, Paman pasti akan bisa segera pulih. Paman pasti akan sembuh." Begitu Carla mendengar kalau pria itu adalah dokter ahli terkenal di negara ini, dia langsung bersemangat dan buru-buru berkata, "Tommy, terima kasih banyak. Terima kasih juga Dr. Evan." Tommy tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sama-sama, Bibi. Ini adalah hal yang sudah seharusnya aku lakukan." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berkata dengan hormat kepada dokter yang ada di belakangnya, "Dr. Evan, mungkin penyakit Paman Ridwan akan merepotkanmu." Mendengar ini, Dr. Evan maju selangkah. Dia tersenyum sedikit dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Meskipun sulit untuk menyembuhkan pasien yang mengalami cedera tulang belakang, tapi itu masih sangat mudah untukku." Dokter yang bertanggung jawab atas rumah sakit bertanya dengan heran, "Sejauh yang aku tahu, di dunia ini tidak ada solusi yang baik untuk cedera tulang belakang. Bahkan orang terkaya sekalipun di dunia ini hanya bisa berbaring di tempat tidurnya kalau mengalami cedera tulang belakang. Pasien kali ini diduga kuat memiliki distrofi otot sklerosis lateral. Dia hanya bisa duduk di kursi roda sepanjang hidupnya dan hanya 3 jarinya yang bisa bergerak. Bagaimana kau bisa begitu percaya diri?" Dr. Evan tersenyum dan berkata dengan arogan, "Karena aku memiliki obat ajaib. Setelah pasien meminumnya, dia pasti akan pulih dengan cepat." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan hati-hati mengeluarkan setengah pil sebening kristal dari kotak obat. Sambil memegang pil itu, Dr. Evan berkata dengan angkuh, "Lihatlah, ini adalah obat ajaib yang sudah kukembangkan. Setelah meminumnya, jangankan hanya cedera tulang belakang, obat ajaib ini bahkan bisa mengembalikan orang yang tadinya lumpuh menjadi normal." Najwa yang sejak tadi hanya menyaksikan dalam diam, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah obat itu benar-benar efektif?
Dr. Evan dengan wajah bangga dan sambil membelai kumisnya berkata, "Tentu saja. Ini adalah obat ajaib nomor 1 di dunia yang telah disempurnakan dengan esensi kehidupan dan upaya sungguh-sungguh oleh seorang ahli dengan kekuatan tak terlihat yang sangat hebat. Obat ini sangat berharga. Kalau bukan karena bantuan Tuan Tommy, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan obat ini." Ketika Andi Rewa melihat setengah butir pil yang ada di tangan Dr. Evan, dia menyeringai. Bukankah itu adalah produk setengah jadi yang dia buat dengan santai untuk menyembuhkan ayah mertuanya? Khasiat obat itu sebenarnya sudah diturunkan sehingga hanya tinggal 1/10 dari produk jadi yang sebenarnya. Meskipun obat itu tidak buruk, namun obat itu hanya untuk cedera biasa dan agak sulit untuk penyakit serius. Andi Rewa merasa lucu melihat Dr. Evan memperlakukan obat itu seperti harta karun. Dr. Evan berkata, bahkan mengeluarkannya sambil berkata dengan sombong dan angkuh. Dengan hati-hati dia menunjukkan obat itu kepada semua orang karena takut obat itu akan rusak. Sementara bagi Andi Rewa sendiri, obat itu adalah hal yang biasa karena obat itu merupakan buatannya. Dia bisa membuatnya sebanyak yang dia mau. Andi Rewa mencibir di dalam hatinya. Kalau itu adalah obat ajaib yang sudah dia sempurnakan untuk kedua kalinya, maka itu memang bisa menyembuhkan tulang belakang Ridwan dan membuatnya pulih seperti sebelumnya. Namun, produk setengah jadi yang ada di tangan Dr. Evan itu sama sekali tidak ada gunanya bagi Ridwan. Jadi, Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dr. Evan, lupakan saja obatmu itu. Obat itu tidak mungkin menyembuhkan penyakit ayah mertuaku." Tommy Karsa yang berada di sebelah Dr. Evan segera membuat pernyataan sarkastik. "Andi, memangnya siapa kau hingga berani mempertanyakan otoritas Dr. Evan di sini?" Dr. Evan merasa seolah baru saja mendengar lelucon besar. Jadi dia berkata, "Hei nak, apa yang kau tahu tentang obat ini? Bahkan ahli pengobatan nasional yang terkenal, yaitu Dr. Fajar saja, bisa sembuh luka-lukanya berkat obat ajaibku ini. Sungguh konyol kalau kau mengatakan obat ini tidak berguna." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Siapa Dr. Fajar? Dia adalah dokter jenius yang sangat ahli dalam pengobatan. Dia telah merawat banyak orang di dalam hidupnya. Bahkan kalaupun seseorang kaya dan berkuasa, mereka pasti akan kesulitan untuk mengundang Dr. Fajar muncul. Ternyata luka-luka di tubuh Dr. Fajar langsung sembuh berkat obat ajaib yang dikembangkan oleh Dr. Evan. Dan Andi berani mengatakan kalau obat itu tidak efektif? Bukankah ini adalah lelucon yang tidak lucu? Setelah Carla mendengar ini, dia pun menjadi sangat marah. "Andi, kau adalah sampah yang tidak berguna. Jadi kau pasti tidak tahu seperti apa kehebatan pil itu." Saat Carla mengatakan itu, dia memandang Andi Rewa dengan tatapan yang tidak menyenangkan dan melanjutkan berkata, "Jangan sampai perawatan yang akan diberikan Dr. Evan terhadap ayahmu jadi tertunda gara-gara kau." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah Dr. Evan ini adalah orang yang membeli obat dari Johnny pada waktu itu? Kalau begitu, berarti Dr. Evan lah yang menjual kembali salah satu obat kepada Dr. Fajar. Tampaknya Dr. Evan ini mencari untung dengan cara menipu. Tommy pasti menghabiskan banyak uang untuk membeli pil itu. Pada saat ini, Tommy berpikir kalau dia sudah menang dari Andi. Jadi dia mencibir, "Andi, kau memang tidak berguna karena kau tidak bisa membantu apapun. Tetapi kau masih berani berbicara omong kosong." Kemudian Tommy berpura-pura mengetahui sesuatu dan berkata, "Oh, sekarang aku mengerti.
Kau pasti meragukan Dr. Evan karena kau tidak ingin melihat Paman Ridwan pulih. Andi Rewa bisa menahan ejekan ibu mertuanya yang tidak masuk akal. Tetapi bukan berarti Tommy bisa melakukan hal yang sama. Jadi Andi langsung berkata, "Omong kosong apa itu? Aku mengenal Dr. Fajar, tapi aku tidak pernah mendengarnya berbicara kalau penyakitnya bisa sembuh karena meminum obat dari Dr. Dukun Evan." Tommy tertawa dan berkata, Andi, apa yang kau katakan itu benar-benar lucu. Kau bilang kau kenal Dr. Fajar? Kenapa tidak sekalian kau katakan kalau kau kenal Presiden Jokowi? Ketika Dr. Evan mendengar Andi mengatakan kalau dia adalah seorang dokter dukun, ekspresi wajahnya juga berubah menjadi sangat jelek. Setelah itu dia menegur Andi, "Anak muda, kau tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi nada suaramu begitu sombong. Kau pasti belum membaca satupun buku medis. Beraninya kau mengatakan kalau aku seorang dokter dukun?" Dia menunjuk Andi Rewa dengan arogan dan berkata, "Kau minta maaf kepadaku sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkan pasien ini." Carla tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan memarahi Andi. "Andi, apakah kau sedang mencoba membunuh suamiku? Apa niatmu? Apakah kau ingin membunuh suamiku dulu, lalu membunuhku? Kau ingin menguasai properti kami?" Wajah Andi berubah menjadi merah. Dia ingin menguasai properti keluarga Carla? Memangnya keluarga Carla memiliki banyak harta? Carla tidak memiliki pekerjaan, dan rumah yang dimilikinya pun hanya rumah biasa dengan 3 kamar tidur. Properti seperti itu sama sekali tidak masuk ke dalam hitungan Andi. Andi sendiri memiliki dana puluhan miliar di rekening banknya, belum termasuk dengan cek dari Vania yang saat ini ada di sakunya. Bagaimana Carla bisa berpikir kalau Andi ingin memonopoli properti keluarganya? Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Tommy juga seolah ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api kemarahan Carla dan berkata, "Bibi, kupikir Andi ini memang merencanakan sesuatu yang buruk. Bibi harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, di masa depan, Bibi akan benar-benar sengsara akibat kelakuan serigala berbulu domba ini." Saat ini, Najwa tidak bisa tidak berkata, "Andi, biarkan Dr. Evan mencobanya." Tanpa diduga, Dr. Evan bersikeras saat ini dan mendengus dingin. "Nak, kalau kau tidak berlutut dan bersujud kepadaku hari ini, maka pasien ini akan benar-benar mati karena kau." Tiba-tiba, tepat setelah dia selesai berbicara, suara dingin terdengar dari pintu. Siapa yang berani menyuruh Puang Rewa berlutut di depannya? Apakah orang itu sudah bosan hidup? Saat suara itu terdengar, mereka melihat seorang pria paruh baya berjalan ke bangsal. Pada saat Tommy dan Dr. Evan melihat pria paruh baya ini, ekspresi wajah mereka langsung berubah dan mereka ketakutan. Pria yang datang adalah Raja Preman Jalanan Kota Makassar, Albert Ho. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tommy dan Dr. Evan tidak bereaksi. Adegan berikutnya membuat mereka tercengang, dan semua orang yang ada merasa seperti disambar petir. Mereka melihat beberapa orang lagi masuk ke bangsal. Mereka yang datang adalah Desi, Wakil Direktur Grup Rapocini, Zeke Harun, Kepala Keluarga Harun, Hamzah, Kepala Keluarga Kim, Ahmad Saidi, orang terkaya di Surabaya, dan Dr. Fajar. Para petinggi ini yang memiliki identitas penting di Kota Makassar dan Surabaya berjalan langsung ke arah Andi Rewa. Mereka membungkuk dengan hormat serempak dan berseru dengan hormat, "Tuan Andi, kami datang." Andi Rewa bertanya keheranan, "Kenapa kalian ada di sini?" Albert menjawab dengan hormat, "Tuan Andi, kami mendengar kalau ayah mertuamu mengalami kecelakaan mobil, jadi kami bergegas datang ke sini."
Andi Rewa tersenyum sedikit dan berkata, "Kalian sangat baik." Andi mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Tetapi kata-kata sederhana itu bisa membuat orang-orang besar ini merasa seperti mendapatkan harta karun. Wajah mereka memerah dan tubuh mereka gemetar karena gembira. Melihat adegan seperti itu, Carla tampak muram dan berkata di dalam hatinya, "Sudah berakhir. Andi Rewa adalah pembohong yang sangat suka menipu. Sekarang ada begitu banyak petinggi yang menghormatinya. Kalau suatu saat nanti kebohongannya terungkap, bukankah itu akan membuat keluargaku berada dalam masalah?" Tentu saja Carla tidak percaya kalau Andi benar-benar memiliki keterampilan. Dia tahu betul tentang masa lalu Andi Rewa. Sejak kecil Andi adalah seorang yatim piatu dan kemudian bekerja sebagai pekerja paruh waktu untuk mengantarkan barang, mengantarkan makanan, memperbaiki AC, dan bahkan bekerja serabutan di konstruksi gedung-gedung bertingkat. Andi Rewa dibawa ke rumah keluarga Tama oleh kakek Najwa dan menikah dengan Najwa. Menurut Carla, kalau memang Andi ini benar-benar mampu, tidak mungkin hidup yang dijalaninya begitu menyedihkan. Tommy sendiri masih tercengang, terutama ketika dia melihat Vania. Vania adalah putri dari keluarga wirawan yang terkenal. Di depan keluarga wirawan, keluarga Karsa tidak ada apa-apanya. Bahkan ayah Tommy sendiri tidak memenuhi kualifikasi untuk bertemu dengan Vania. Tetapi pada saat ini, Vania yang cantik benar-benar memperlakukan Andi sebagai orang yang terhormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tommy tidak bisa mengerti kenapa Andi, seorang pria yang tidak berguna, layak mendapatkan penghormatan dari seorang wanita kaya yang memiliki aset ratusan miliar. Jadi dia tidak bisa lagi menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Nona Wirawan, apakah kau memanggil orang dengan sebutan yang salah? Dia hanya seorang Andi, bukan Tuan Andi." Wajah Vania menjadi dingin dan dia berteriak, "Orang sombong! Siapa yang memberimu keberanian untuk menanyai Tuan Andi di sini?" Hamzah yang ada di samping juga tersenyum dingin dan berteriak kepada Tommy, "Tuan Andi adalah orang yang sangat hebat. Bagaimana bisa kami tidak menghormatinya?" Zeke, kepala keluarga Harun, juga ikut memarahi dengan dingin. "Itu benar. Tuan Andi memiliki status tinggi dan terkenal di kota Makassar. Bagaimana bisa namanya disebut secara langsung oleh pria rendahan sepertimu?" Mata Albert menjadi dingin dan dia berkata, "Kami semua mengikuti petunjuk Tuan Andi. Kalau kau berani tidak menghormatinya, kau akan menjadi musuhku. Kalau kau berani berbicara asal-asalan, aku akan mematahkan tangan dan kakimu." Di bawah teriakan semua orang, wajah Tommy langsung menjadi pucat. Dia sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Dr. Fajar mendengus dingin dan berkata, "Dr. Evan, kemarilah." Mendengar perintah ini, Dr. Evan pun panik. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu apakah obat ajaib yang menyembuhkan penyakit Dr. Fajar atau tidak. Pada saat ini, dia hanya bisa pasrah dan berjalan mendekat sambil berkata dengan hormat, "Baik, Dr. Fajar." Dr. Fajar langsung memarahinya. "Aku baru saja mendengar. Kau berkata kalau kau menyembuhkan penyakitku dengan obat yang ada di tanganmu. Benarkah itu?" Dr. Evan berkata dengan panik, Dr. Fajar, aku salah karena sudah membual. Tolong maafkan aku." Faktanya, Dr. Evan tahu betul bahwa setelah dia menjual obatnya kepada Dr. Fajar, Dr. Fajar menjelaskan kalau obatnya sangat kuat dan menyembuhkan lukanya dengan sangat baik, tetapi masih jauh dari penyembuhan secara sempurna. Alasan kenapa tadi dia mengatakan kalau obat ini menyembuhkan Dr. Fajar adalah untuk menyombongkan diri. Namun dia tidak pernah menyangka kalau Dr. Fajar akan muncul di sini. Pada saat ini,
Dia menghadapi Dr. Fajar dengan sangat gugup. Meskipun dia juga seorang dokter yang terkenal, tetapi dia masih jauh di belakang Dr. Fajar. Dr. Fajar adalah presiden asosiasi pengobatan di negara ini. Dr. Fajar bisa saja mencabut izin prakteknya. Kalau itu sampai terjadi, maka semua usaha hidupnya akan sia-sia. Dr. Fajar tidak ingin memaafkan Dr. Evan dengan mudah. Dia memandang Dr. Evan dan berkata dengan dingin, "Kau sudah menyinggung Tuan Andi, jadi cepat minta maaf sekarang juga." Dr. Evan tidak bisa menahan perasaan marahnya. Apa-apaan ini? Dia disuruh meminta maaf kepada bocah ini? Apa alasannya? Bahkan kalaupun dia membual, itu tidak merugikan Andi. Jadi dia pun berkata dengan keras kepala, "Dr. Fajar, aku mengakui kalau aku salah karena sudah membual tentangmu. Tetapi anak ini mengomel dan menghina obat ajaibku. Kenapa aku harus meminta maaf kepadanya?" Wajah Dr. Fajar menjadi gelap dan setelah membawa Dr. Evan ke samping dia berbisik, "Dasar bodoh, apakah kau tidak tahu kalau obat ajaib yang ada di tanganmu itu dibuat oleh Tuan Andi? Kau berani pamer pada Tuan Andi dan mengaku kalau kau sendiri yang mengembangkan obat itu? Kau benar-benar bodoh." Dr. Evan berseru tidak percaya. Apa? Obat ajaib ini dibuat oleh Andi?" Dr. Fajar berkata dengan dingin, "Sejujurnya, beberapa hari lalu Tuan Andi sudah membuat obat ajaib dengan efek yang lebih baik. Cedera lamaku berhasil disembuhkan oleh obat ajaib Tuan Andi. Beraninya kau mempertanyakan level Tuan Andi?" Dr. Evan tiba-tiba panik dan keringat sebesar biji jagung terus saja mengalir di keningnya. Dia buru-buru menjelaskan, "Dr. Fajar, aku tidak tahu kalau obat ajaib itu disempurnakan oleh Tuan Andi. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku tidak akan berani membual di depannya. Aku... Sebelum dia selesai berbicara, Dr. Fajar sudah menyela dan berkata dengan dingin, "Sudah terlambat. Setelah kejadian ini, aku akan menyarankan kepada Departemen Kesehatan untuk mencabut sertifikat kualifikasi medismu secara permanen." Begitu kata-kata ini keluar, dalam sekejap wajah Dr. Evan menjadi sangat pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Dia sangat ketakutan sehingga dia seperti kehilangan akal. Kemudian dia tersadar dan langsung berlutut di depan Andi. Dia bersujud sambil menangis dan memohon, "Tuan Andi, ini adalah salahku. Aku minta maaf padamu. Aku berbohong kepada semua orang. Aku sama sekali tidak mengembangkan obat ini. Aku membelinya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apakah obat ini bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi atau tidak. Tetapi aku membual seolah-olah obat ini bisa menyembuhkan paraplegia. Aku sudah meremehkanmu. Tolong selamatkan hidupku." Dia berlutut dan menampar dirinya sendiri berkali-kali. Dia bersujud untuk meminta maaf dan menangis. Najwa dan Carla sangat terkejut melihat pemandangan ini. Tommy bahkan lebih terpana. Tadi, Carla mengandalkan dokter ajaib ini untuk membantu suaminya sembuh. Tetapi siapa yang akan mengira kalau saat ini Dr. Evan akan berlutut dan meminta maaf langsung kepada Andi? Dr. Evan juga mengakui kalau dia sudah menipu dengan mengakui kalau obat itu adalah buatannya dan bisa menyembuhkan paraplegia. Wajah Tommy menjadi pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya benar-benar terinjak-injak di bawah kaki Andi Rewa. Tommy masih tidak percaya kalau Andi memiliki kemampuan yang hebat dan dia tidak mau mengakuinya. Albert tiba-tiba mencibir padanya dan meminta instruksi kepada Andi Rewa. "Tuan Andi, apa yang harus kulakukan dengan bocah ini?" Albert tidak berani membuat keputusan sendiri di depan Andi. Sebenarnya dia ingin membereskan Tommy sampai mati. Andi berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah kau saja." Albert baru saja akan memukulnya, tetapi Hamzah sudah mengerutkan keningnya dan bertanya, "Hei, Tommy,
Aku mendengar dari Tony Marshall kalau kau mempermalukan Tuan Andi di pameran mobil kemarin. Apakah itu benar?" Mendengar hal itu, Tommy benar-benar panik. Tidak, aku tidak, itu tidak betul." Ketika Albert mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Wah, ternyata itu adalah kau. Bajingan tanpa mata yang mempermainkan Tuan Andi kemarin." Setelah itu dia segera memerintahkan bawahannya, "Ayo, lemparkan bocah ini lewat jendela." Tommy sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertahan lebih lama lagi. Dia segera berlutut dan berteriak, "Tuan Andi, aku salah. Aku minta maaf kepadamu. Aku tidak berani lagi mengulanginya. Tolong maafkan aku kali ini." Andi Rewa mencibir, "Bukankah kau sangat mampu? Untuk apa kau minta maaf pada sampah sepertiku?" Tommy menangis, "Tuan Andi, aku salah besar. Akulah yang sampah. Aku sampah paling busuk di dunia. Tolong angkat tanganmu dan selamatkan aku." Andi Rewa menendangnya dan berkata dengan dingin, "Pergi kau. Kau tidak mau mendengarkanku. Kau mengabaikanku kemarin. Sekarang aku yang akan menginjakmu." Setelah itu dia berteriak kepada Albert, "Tunggu apa lagi kau?" Ekspresi Albert membeku dan dia buru-buru menginstruksikan bawahannya, "Jangan diam saja. Lempar dia lewat jendela." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bawahan Albert segera mengangkat Tommy dan melemparkannya keluar jendela. Secara refleks Najwa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Jantungnya berdebar kencang dan pikirannya menjadi kosong. Ini adalah lantai 3. Setelah Tommy jatuh, bagaimana kalau dia terbunuh? Najwa dan Carla bergegas ke jendela. Ternyata Tommy masih hidup. Dia mencengkram kakinya di halaman dan berteriak kesakitan. Karena sedang berada di rumah sakit, seorang dokter segera datang dan mengirimnya ke ruang perawatan darurat. Najwa menghela nafas lega. Akhir-akhir ini, Tommy selalu menggodanya dan berulang kali menghina Andi. Dia juga merasa jijik pada Tommy. Sekarang kaki Tommy sudah patah. Tommy tidak akan mengganggunya untuk sementara waktu. Najwa merasa lega. Mengambil kesempatan dari momen ini, diam-diam Andi berjalan ke arah Dr. Fajar. Dia mengeluarkan pil yang telah disempurnakan kedua kalinya dari sakunya dan berbisik, "Dr. Fajar, kau yang akan memberikannya kepada orang tua itu nanti." Dalam perjalanan ke rumah sakit tadi, sebenarnya Andi berencana menyelamatkan ayah mertuanya secara langsung. Dengan pil yang sudah dia sempurnakan, akan mudah untuk menyembuhkan cedera tulang belakang. Namun saat tiba di rumah sakit, Tommy sudah mengundang Dr. Evan. Dua orang ini sudah mencuci otak Carla, sehingga ibu mertuanya itu pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya ikut campur. Selain itu, dia juga khawatir kalau dia mengeluarkan obat ajaib secara langsung, itu akan membuat istri dan ibu mertuanya bingung. Dia akan sulit untuk menjelaskannya. Sekarang Dr. Fajar ada di sini, jadi akan lebih mudah baginya untuk menangani masalah ini. Dengan bantuan Dr. Fajar, tentu akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, Dr. Fajar memiliki reputasi yang hebat. Akan lebih meyakinkan kalau dia yang melakukan keajaiban medis yang diciptakan oleh Andi. Sebenarnya Dr. Fajar bisa membaca jalan pikiran Andi, tetapi dia masih bertanya dengan heran, "Tuan Andi, cedera tulang belakang adalah masalah kompleks. Tidak ada cara untuk mengatasinya saat ini. Bisakah obat ajaibmu ini benar-benar menyembuhkannya?" "Maaf Tuan Andi, aku tidak bermaksud meragukan obat ajaibmu. Tetapi aku merasa sedikit gugup. Ini benar-benar di luar pemahamanku." Andi berkata dengan enteng, "Jangan khawatir. Obat ini bisa memperbaiki kerusakan pada tulang belakang." Dr. Fajar berkata dengan terkejut, "Kalau ayah mertuamu sembuh, ini akan menjadi keajaiban medis. Dan kalau berita ini menyebar, ini akan mengejutkan seluruh dunia."
Mana mungkin aku berani mengambil reputasi yang begitu besar itu. Andi Rewa berkata dengan ringan, kau pasti tahu kalau aku bukan orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Aku tidak terlibat dalam bidang medis, jadi tidak pantas bagiku untuk melakukan hal semacam ini. Tetapi kalau kau bisa menggunakan obat ini untuk menyembuhkan cedera tulang belakang, ini adalah keajaiban besar di dunia pengobatan. Jadi kau tidak perlu menolaknya. Ketika Dr. Fajar mendengar ini, dia segera mengangguk. Dia mengambil pil itu dan berkata dengan hormat, Tuan Andi, aku akan melakukannya. Andi Rewa teringat sesuatu saat ini dan menambahkan, ngomong-ngomong, hanya setengah pil yang dibutuhkan untuk perawatan cedera tulang belakang. Setengah sisanya bisa kau simpan. Dr. Fajar gemetar mendengar itu. Setengah pil saja bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Ini terlalu luar biasa, bukan? Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah karena Andi Rewa bersedia memberikan setengah sisanya untuk dirinya, untuk disimpan olehnya. Ini adalah hadiah yang hebat. Obat yang diberikan Andi terakhir kali sudah diminumnya. Sekarang semua orang masih memiliki obat ajaib yang diberikan oleh Andi, tetapi dia sudah tidak memilikinya lagi. Sekarang, Andi memberi dirinya setengah dari obat yang tersisa untuk perawatan. Ini membuatnya sangat bersemangat dan terharu. Kalau dia memiliki setengah pil ini, maka akan memiliki satu lagi kesempatan untuk menyelamatkan jiwanya di masa depan. Dr. Fajar sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk segera berlutut di hadapan Andi. Dr. Fajar mengangguk dan berbicara dengan terharu. Kebaikan dan kebajikan Tuan Andi yang begitu besar tidak akan pernah kulupakan. Andi Rewa menatapnya dengan tenang dan kemudian berkata, Oke, sekarang cepatlah berikan obatnya. Aku tidak ingin istriku merasa khawatir terlalu lama. Saat ini, Najwa memang merasa sangat khawatir mengenai cedera ayahnya. Dia tidak menyangka kalau Dr. Evan yang diundang oleh Tommy sebenarnya adalah seorang dokter yang menipu. Sekarang, kedok Dr. Evan sudah terbongkar. Kalau begitu, siapa yang akan menyembuhkan cedera tulang belakang ayahnya? Andi Rewa membawa Dr. Fajar kepada Najwa dan memperkenalkannya. Najwa, ini adalah dokter terkenal, namanya Dr. Fajar Jayadi. Dia bisa menyembuhkan cedera ayah. Najwa dan Carla sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua tidak menyangka kalau Dr. Fajar akan bersedia merawat Ridwan. Najwa buru-buru berkata, Dr. Fajar, aku mempercayakan penanganan penyakit ayahku padamu. Dr. Fajar tersenyum sedikit dan berkata, Nyonya Najwa, yakinlah, Tuan Andi sudah memberiku bantuan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk ayahmu untuk membalas bantuan Tuan Andi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke arah Ridwan yang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia mengeluarkan pil itu, lalu memotong setengahnya dengan sangat hati-hati dan memasukkan setengah dari pil itu ke mulut Ridwan dengan sangat hati-hati. Semua menatap dengan penuh harap. Semua orang menunggu dengan nafas tertahan. Dokter rumah sakit tidak percaya kalau pengobatan tradisional bisa menyembuhkan cedera tulang belakang. Namun, bagaimanapun juga, yang ada di hadapannya adalah Dr. Fajar Jayadi yang terkenal. Ini membuat dokter rumah sakit samar-samar merasa kalau keajaiban mungkin saja akan benar-benar terjadi. Adapun Fania, Zeke Harun, Hamzah, dan Albert semuanya sudah mendapat obat ajaib Andi. Secara sekilas mereka langsung bisa mengenali asal obat itu. Saat ini, mereka juga ingin tahu seberapa ajaib obat ini
bisa mengobati paraplegia tingkat tinggi. Setelah meminum pil itu, tubuh Ridwan sedikit bergetar dan wajahnya yang awalnya sangat pucat mulai memerah dalam sekejap. Pada saat yang bersamaan, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika Ridwan membuka matanya, dia merasakan seluruh tubuhnya hangat dan sangat nyaman. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya menghilang secara perlahan. Tanpa sadar, Ridwan mencoba untuk duduk. Adegan ini membuat semua orang terpana. Ridwan benar-benar duduk di ranjangnya dengan kekuatannya sendiri. Semua orang yang hadir terkejut setelah melihat pemandangan seperti itu. Najwa menutup mulutnya dan menangis gembira. Dr. Fajar benar-benar layak menjadi ahli pengobatan tradisional. Paraplegia tingkat tinggi ayahnya benar-benar bisa disembuhkan olehnya. Albert dan yang lainnya menyaksikan pemulihan Ridwan seperti sebelumnya. Mereka semakin mengagumi Andi Rewa. Mereka tahu bahwa setengah dari pil yang diminum Ridwan adalah obat ajaib yang disempurnakan Andi, dan mereka mendapatkan bagian yang utuh. Sekarang mereka melihat betapa kuatnya pil ini. Setengah pil saja bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi. Semua orang merasa sangat bersemangat. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa berhenti bergumam di dalam hati mereka. Tuan Andi ini benar-benar hebat. Pil yang dibuat dengan tangan bahkan bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi dalam sekejap. Ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa. Dan Dr. Fajar sangat terkejut sehingga dia hampir pingsan. Ini benar-benar keajaiban medis. Bahkan pengobatan barat pun tidak bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi. Namun hari ini lelaki tua ini disembuhkan hanya dengan setengah bagian dari obat ajaib. Dr. Fajar sangat bersemangat. Dia memasukkan setengah pil sisa dengan hati-hati ke dalam saku bagian dalam jasnya. Dia akan menyimpan pil ini dengan baik. Pil ini tidak bisa ditukar dengan uang. Pada saat ini, Ridwan merasakan perubahan luar biasa di tubuhnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dirasakannya. Samar-samar, dia ingat kalau dia mengalami kecelakaan mobil dan terbentur begitu keras sehingga tidak bisa bergerak. Tapi sekarang, kenapa rasanya seperti tidak pernah terjadi kecelakaan sama sekali? Tubuhnya terasa baik-baik saja, bahkan terasa lebih baik daripada sebelum cedera. Apa yang terjadi di sini? Ridwan keheranan. Dia bertanya kepada Najwa, "Aku, ada apa denganku?" Najwa tersadar. Sambil menangis dia berkata, "Ayah, kau hampir lumpuh karena mengalami kecelakaan mobil. Untungnya Dr. Fajar berhasil menyelamatkan ayah." Setelah itu, dia berjalan ke arah Dr. Fajar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Dr. Fajar, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karenamu, ayahku tidak akan bisa diselamatkan." Setelah mengucapkan terima kasih, Najwa membungkuk kepada Dr. Fajar. Dr. Fajar buru-buru membantu Najwa agar tegak kembali sambil berkata, "Nyonya Najwa, ini hanya masalah kecil. Kau tidak harus begitu sopan." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.